analoginya begini bro, kambuh itu kalau kita mendekati pantangan misalnya, kalau kita penyakit gula atau apa kan nggak boleh makan yang kolesterol misalnya. Bro, bangga-bangganya. Nah, saya itu punya sebelum ini saya memang punya ini bro, apa namanya, konten pembahasan yang saya mau kait-kaitkan gitu. Adiksi, rehabilitasi, kemudian relapse, kambuh gitu. Relapse. Ya, saya selama berkecimpung di isu nafsa itu paling sering mendengar orang sudah rehab, sudah berhenti bertahun-tahun, kok malah kambuh lagi bro, relapse gitu. Bahkan mungkin lebih parah akhirnya gitu. Apa sih menyebabkan orang akhirnya yang sudah ikut, bahkan sudah ikut rehab di tempat berbeda-beda, yang tempat rehab yang notabene yang luar biasa, sudah S3 rehabnya sudah yang apa namanya, standar yang SNI lah, yang mantap gitu. Kok bisa gitu bro? Menurut pandangan kenapa bisa seperti itu? Karena memang pada dasarnya relapse itu bagian dari pemulihan. Waduh. Iya memang terdengar bagaimana ya, tapi ya seperti itu kenyataannya gitu. Karena apa? Relapse bagian dari pemulihan. Iya. Karena karena dalam artian dalam proses pemulihan itu seseorang itu harus memaintain terus kondisinya. Seperti orang mengayuh sepeda. Kapan dia berhenti memaintain, berarti dia berhenti mengayuh, otomatis jatuh gitu. Hanya relapse. Ya, ada orang sebutnya sleep atau relapse gitu. Kalau sleep mungkin hanya hilaf gitu kan. Sleep itu kayak gimana? Ya sleep itu kita sebutnya dia hilaf lah gitu. Cuma sekali coba gitu, mungkin karena diajak atau bagaimana. Tapi kalau relapse ya dia menggunakan nafsa pada kadar yang seperti sebelum dia rehab gitu, kembali pakai full gitu. Faktor yang membuat mereka relapse? Ya macam-macam. Tentunya salah satunya ya memang sugestinya masih kuat gitu. Sugestinya masih kuat, terus dia punya akses ke nafsa, narkoba yang dia suka, terus mungkin ada masalah saat rehabilitasi belum terselesaikan misalnya. Contoh mungkin ada masalah di keluarga yang membuat dia mungkin stres atau bagaimana, itu bisa dijadikan alasan juga sebenarnya. Cari pelarian. Iya, pelarian. Masih belum hilang dia sensasinya selama ini yang tersimpan di otaknya. Karena pengalaman saya, nafsa itu ketika masuk ke ketika masuk ke otak itu katanya tersimpan seumur hidup itu sensasinya. Kapan saya bisa trigger memicu, muncullah craving itu akhirnya rasa ingin menggunakan dengan kuat gitu kan. Gitu. Salah satunya juga yang paling menjadi faktor itu teman, pergaulan gitu. Jadi kadang kan kalau kita sudah selesai kita diajak terus menolak kan pasti gimana ya gitu, nggak mau bergaul sama kita, dia dianggap sombong gitu. Ada beberapa orang yang tidak mampu mendengar hal seperti itu, dia tidak mampu cuek gitu. Berarti bagus ini bro, bagus ini kalau habis rehabilitasi ada kegiatan aftercare atau rehabilitasi lanjut, itu dia metodenya adalah metode Tarsan gitu. Hutan dia. Sebenarnya bersosialisasi dengan teman-teman lamanya gitu. Langsung survival gitu di gunung gitu. Hidup primitif gitu. Iya, bisa saja kan. Tapi begitu primitif adanya di dalam ganja. Sama saja bro. Petani ganja. Ya. Seperti itu. Jadi relapse itu bagian dari pemulihan. Nah, kalau orang relapse itu kira-kira kemudian dia mau rehab lagi, bagaimana metodenya? Kemudian kalau dia relapse begitu? Ya, kalau dia selesai rehab misalnya terus rehab lagi ya bisa datang lagi gitu, hubungi lagi kanselernya, hubungi lagi peksosnya gitu. Yang penting memang dijaga hubungan baik itu. Jadi teman-teman yang selesai rehab, selesai rehab jangan sombong gitu tuh. Nah, jadi tetap harus kontak-kontakan sama kanselernya. Saya tinggi sini dulu bro. Itu tadi jangan sombong. Jangan sombong. Kenapa? Banyak teman-teman saya dulu ketika dia habis rehab, dia dengan sombongnya kadang mengatakan, bro, saya clean sudah belasan tahun. Iya, karena menurut saya Anda berada di lingkungan zona yang aman gitu. Aman dan nyaman.
Maksud dalam artian Anda tidak berani keluar kembali ke lingkungan sosial Anda, gitu. Jadi saya tidak bisa menjamin Anda atau mengapresiasi Anda bahwa Anda betul-betul kuat secara manajemen, gitu kan? Begitu maksudnya. Contoh analogikanya kemarin saya meeting sama anak kasih analogi MotoGP gitu ya. Pembalap yang sudah pensiun misalkan kayak Lorenzo, kayak si Casey Stoner yang cuma sekarang jadi pembalap tes motor saja dibanding pembalap yang masih aktif kayak Marquez, Valentino Rossi. Resiko kematiannya, kecelakaannya segala macam itu lebih besar yang masih aktif kan dibanding itu. Berarti saya tidak bisa mengapresiasi, bukan berarti saya tidak menghargai pilihan Anda, tapi jangan juga merasa sombong bahwa saya bro gitu sudah lama gitu. Tidak menjamin karena Anda berada di zona, tapi itu adalah pilihan yang bagus menurut saya. Anda berada di zona yang Anda tahu bahwa kalau saya keluar dari zona ini saya akan jatuh. Berarti mungkin dia tahu sebenarnya kemampuannya. Nah, berarti dia secara langsung positifnya adalah dia tahu kapasitas dirinya, kemampuannya. Itu sangat ada hal positifnya gitu, tapi jangan juga sombong bahwa begitu merendahkan orang yang kemudian jatuh lagi gitu lagi. Karena saya selalu berpikir bahwa tidak ada di muka bumi ini manusia yang ingin menjadi pecandu. Ya betul gitu. Betul. Itu pun akhirnya terjadi mungkin karena kondisi sosial segala macam terjadilah gitu. Terlepas dari takdir mungkin segala macam, tapi jauh dari dulu hatinya yang kecil. Saya pun pernah jadi pengguna pecandu berat. Itu dia dari kecil saya selalu mengatakan bahwa sampai kapan saya begini, apa itu? Ya titik balik suatu waktu dan itu harus bayar mahal. Saya pernah bilang di kota sebelumnya, saya harus bayar mahal karena itu saya dapat titik baliknya ketika orang tua saya meninggal. Kalau saya meninggal, apalagi kalau sudah tidak ada gitu. Jadi seperti itu ya dari perspektif recovery ya. Iya, begitu maksud saya. Jadi memang relapse itu bagian dari pemulihan ya. Gitu. Dan tapi kalau relapse berkali-kali itu bukan dari pemulihan, bro. Itu pembenaran. Iya, pembenaran. Iya. Jadi ya makanya pernyataan itu juga bisa jadi pembenaran juga bagi sebagian teman-teman. Nah, ini bagian ini kok normal kok. Iya, tapi kamu kelihatan nggak punya usaha gitu untuk bertahan gitu. Jadi akhirnya apologi. Apa namanya? Itu menjadi alasan bahwa bro, kan kecanduan kronik relapse kambuhan gitu. Bisa saja. Tapi kalau selalu dalam artian analoginya begini bro, kambuh itu kalau kita mendekati pantangan misalnya kalau kita penyakit gula atau apa kan nggak boleh makan yang kolesterol misalnya apa gitu. Tapi banyak gula gitu. Iya. Nah ini sengaja didekati faktor kekambuhannya. Ya gimana nggak relapse gitu. Nah, itu yang salah. Iya. Terkadang saya juga miris melihat orang yang relapse itu akhirnya dijauhi. Dianggap bahwa sudahlah ini tidak akan bisa lagi kembali gitu. Stigma ya? Iya, stigmanya tinggi, biarkanlah dia habisin uang anggaran gitu. Padahal kadang itu satu orang itu kita tidak tahu perannya di dunia itu sudah diceritakan sama Tuhan, dia itu punya peran yang mungkin kedepannya bisa bermanfaat bagi lingkungannya gitu. Maaf saya potong sedikit, jangan salah tidak hanya orang luar yang menstigma. Kita di pekerja ini pun pekerja sosial kan kadang menstigma juga sebenarnya tanpa dia sadari. Karena mungkin karena sering keluar masuk rehab jadi kau lagi masuk gitu kan. Sekali lagi dapat piring ini gitu ya. Sebenarnya kan tidak boleh gitu. Tapi ya mungkin itu celaknya. Manusiawi lah kadang. Dulu saya dengan dokter Denny waktu saya ke divisi 5. Kadang kita split of tongue gitu. Kadang keceplosan. Padahal kadang yang saya mengalami sendiri, kadang perkataan seseorang itu bermain-main saja, bercanda, tapi dia tidak dia tidak sadar bahwa itu berbekas mempengaruhi mental orang, gitu, mempengaruhi semangat orang gitu, body shaming segala macam, bully itu saya pernah alami itu dan membuat saya terpuruk kadang. Akhirnya saya merasa depresi segala macam itu. Ya, akhirnya saya belajar bahwa saya harus menjaga lisan saya juga untuk memberikan contoh pada teman-teman saya di Balata ini supaya jangan pernah menganggap remeh orang yang walaupun dari latar belakang apapun. Ya, intinya kita sebagai profesional diksi harus peka dalam melihat situasi pada saat kita berbicara dengan teman-teman edik gitu ya. Jadi kambuh kalau menurut saya sih sebenarnya kalau tidak salah sih di PPD 25 bro ya kontribusi itu orang rehabilitasi itu cuma bisa ditangani 2 kali, iya betul tidak? Ya seperti itu, kita kasih kesempatan 2 kali gitu. Kalau misalnya yang mau rehab ya mungkin
bisa saja. Sebenarnya rehab berapa kali pun bebas, tapi mungkin yang bisa di cover sama uang negara. Itu mungkin 2 kali. Nah, itu yang saya maksud. Uang negara sekarang kita lagi masa pandemi, COVID, banyak anggaran dialokasikan ke pandemi COVID. Tapi sebenarnya sangat disayangkan juga kalau kemudian melupakan hal-hal yang penting juga, masalah narkoba, masalah HIV/AIDS segala macam. Itu sebenarnya butuh porsi perhatian juga. Jangan sampai kemudian COVID-nya alhamdulillah selesai, kemudian masalah narkoba tidak selesai gitu. Masalah HIV makin meningkat, tiba-tiba kena tsunami juga, akhirnya HIV sudah bisa dikendalikan yang jadi endemi, jadi pandemi lain kembali misalkan, atau narkoba seperti itu. Itu ya saya sih tidak terlalu banyak pesan pemerintah, tapi berharap sih narkoba, teman-teman disabilitas, teman-teman ODA, teman-teman lain lah yang ini komunitas marginal itu bisa diperhatikan oleh negara. Saya rasa pemerintah tidak melupakan lah, tidak mungkin pemerintah melupakan kan. Iya dong, plus dulu. Iya, tidak mungkin melupakan, tapi mungkin situasinya saat ini kan dilaporkan. Ada tukang bakso. Habis ini ya. Kalau kita anu juga tiba-tiba ada bakso di depan kantor bawah ini kalau enggak, pemerintah hebat tapi tidak melupakan. Tapi mungkin situasinya saat ini yang darurat adalah COVID gitu. Sebelum-sebelumnya kan dicanangkan juga darurat narkoba, tapi mungkin sekarang sedang tidak darurat tapi tetap penting. Sekarang tidak darurat loh, tapi war on drugs. War on drugs. Perang lagi terhadap narkoba. Iya, kayak video klip itu ya. Saya yang bilang bro. Oh iya, videonya bagus sekali. Raut mukanya berbeda. Oh gitu, bagus sekali videonya. Wah. Oke, lanjut bro. Ya, saya bicara warna ras ya sudahlah, nanti kita bahas itu. Kita kembali ke relapse. Ya, kambuh. Bahwa memang kenyataannya banyak lembaga rehabilitasi sudah merehab orang, tapi tetap aja kembali kambuh, kembali relapse, bahkan lebih parah. Itu menurut Bro Fahri, kira-kira metode paling ini saya tidak menganggap bahwa metode Anda yang paling benar, tapi menurut perspektif Anda, pemahaman Anda, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk mereduksi atau meminimalisir adanya relapse setelah orang rehab gitu? Relapse pada tahun begini, saya mungkin sedikit cerita ya Bro. Dulu kalau nggak salah tahun 2018 sampai 2019 itu saya secara personal mencatat semua klien-klien yang pernah saya tangani. Nah, dari sekian banyak itu saya catat berapa orang yang relapse gitu. Keren itu. Ya. Karena tidak semua lembaga rehabilitasi itu mempunyai tools metode evaluasi itu. Ya. Sebenarnya itu juga bukan metode yang memang diperintahkan. Iya, tapi inisiatif. Iya, inisiatif saja. Jadi gitu. kita bisa mengukur diri kita juga bahwa saya berarti belum mampu. Misalkan dari 10 orang rehab 8 yang sudah 10 kita tangani 8 kembali relapse. Berarti kan ada yang salah mungkin di kita cara metode penanganannya gitu. Nah, dari kurun waktu setahun itu saya catat ternyata 20-30% itu kembali lagi di tahun berikutnya gitu. Di tahun berikutnya. Jadi saya rasa memang ya perlu ada peningkatan ini dalam artian kita harus lebih mempelajari karakter si klien ini. Kira-kira faktor relapse-nya apa? Karena kan faktor relapse orang-orang itu berbeda gitu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mungkin ada masalah-masalah dalam rehabilitasi yang belum terselesaikan, akhirnya baru kelihatan pas dia selesai rehab akhirnya itu muncul relapse. Ini jangan juga lepas komunikasi. Supaya ketika sebelum jatuh terlalu dalam, si keluarga misalkan orang terdekat bisa menghubungi cepat. Ini ada kelainan kayaknya sama klien Bro Fahri yang kemarin kita rehab, kayaknya sudah mengalami gejala-gejala bakalan kembali lagi gitu. Nah itu juga penting bro. Ada kasus beberapa waktu yang lalu orang tuanya nelfon, Pak Fahri ini saya khawatir anak saya ini kok begini gitu, kayaknya dia relapse lagi. Nah akhirnya saya bilang Bu, bagus kalau kita waspada, tapi setidaknya bagus juga kalau kita memberikan kepercayaan. Tapi untuk saya sebagai profesional saya tidak lanjuti, saya panggil anaknya ngobrol-ngobrol. Ternyata memang tidak relapse gitu, hanya memang
Iya, enggak juga, tapi memang ada masalah lain. Ada masalah lain yang membuat dia berubah perilakunya sedikit gitu. Jadi seperti itu. Jadi keluarga juga penting untuk memberikan kepercayaan kepada anaknya supaya siap. Terakhir menurut Bro Fahri, ini untuk mengedukasi masyarakat yang punya anak yang pernah rehab ataupun rehab sendiri ataupun pengguna sendiri. Kira-kira menurut Bro Fahri metode atau yang perlu dilakukan orang pasca rehab itu apa sih sebenarnya supaya mereka terhindar dari relapse ini? Ya, secara simpel tadi jauhi faktor relapse-nya, kenali diri Anda, kenali kelemahan Anda, dan tidak hanya kelemahan, kenali kekuatan Anda. Itu apa yang membuat Anda kuat sebenarnya. Kalau keluarga membuat Anda kuat, analisis SWOT dong ini. Iya, betul, SWOT. Karena sesimpel itu gitu. Nah, tapi memang secara teori terdengar gampang, tapi bagi teman-teman yang menjalankan kadang struggle, sulit gitu. Dan tentunya paling penting adalah beradalah di lingkungan yang aman gitu ya. Lingkungan yang suportif. Gitu. Kalau Anda sudah berusaha tapi Anda di stigma terus, pecah juga akhirnya relapse gitu. Ya, stigma itu kejam juga bagi betul. lainnya gitu. Sudah berusaha untuk memperlihatkan perilaku baik tapi masih mengalami stigma. Akhirnya masa sampai kapan saya berjuang untuk meyakinkan saya punya orang tua, meyakinkan saya punya teman, meyakinkan saya orang lingkungan sekitar. Akhirnya sudahlah, saya tak kalah hancur deh. Nah, makanya bro, dalam setiap penanganan yang saya lakukan secara pribadi, saya tidak pernah juga memaksakan orang jangan menstigma gitu. Tapi saya mengajarkan ke klien saya, kamu harus bergulir dengan stigma itu. Karena stigma itu sulit hilang. Siapa yang bisa mengontrol pikiran seseorang? Betul. Hei, jangan menstigma. Tidak bisa, di pikirannya tetap ada. Nah, makanya saya tekankan kepada klien, kamu harus bergulir dengan stigma itu. Biarkan itu sebagai anjing menggonggong gitu. Fight, biarkan itu dengan biarkan itu menempa kamu semakin membuat kamu semakin kuat seperti itu. Keren banget, terima kasih. Aplaus dulu. Tiga segmentasi yang kita bahas ini yang akan kita coba dari part 1, part 2, part 3 luar biasa banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat, khususnya penikmat podcast Balata dan tentunya teman-teman yang menyaksikan di Kota Makassar ini. Mudah-mudahan apa yang teman-teman alami, kami tadi sudah bisa memberikan informasi dan bisa memberikan solusi jalan keluar. Dan teman-teman sendiri akan memilih gitu. Mau berapa hari mau kesini, silakan, kami selalu terbuka untuk membantu teman-teman terkait adiksinya, terkait kecanduannya terhadap narkoba, baik berat maupun ringan gitu. Terima kasih, Bro Fahri. Terima kasih. Luar biasa ininya. Nanti kita akan ketemu lagi di konten berikutnya yang tentunya akan lebih menarik, yang edukatif, yang kita akan coba mengeksplor situasi-situasi terkini di Kota Makassar yang tidak jauh-jauh sih dari narkotika, IPS dan lain-lain. Terima kasih Bro Fahri. Nanti kita ketemu lagi, tetap sehat, stay healthy, jaga kesehatan. Semoga pandemi cepat berlalu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.